Oke guys, ya di video kali ini saya mau bahas tentang si Towel. Kalian pasti tahu lah dengan si Towel ini karena sering banget muncul di layar TV dengan statement-statement yang buruk tentang timnas Indonesia ataupun lainnya. Intinya kayak mau menghancurkan atau buat kegaduhan tentang sepak bola Indonesia lah. Sejujurnya sebelum kita ke inti pembahasan, saya itu tahu si Towel itu adalah seorang komentator sepak bola guys. Nah, jadi dari dulu saya itu nonton Liga Indonesia, Timnas Indonesia, dia itu sering diundang ke stasiun TV untuk sebagai ya komentator gitu. Dan saya pun menyukai dari gaya public speakingnya itu bagus ya. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, si Towel ini kayak jadi penghancur kayak gitu ya. Ya kalian tahu lah sendiri. Jadi guys, langsung aja ke intinya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang ada 5 poin tentang si Towel ini. Dan kalian mungkin ya ada yang tahu ataupun juga belum tahu tentang si Towel ini. Nah, sebelum saya lanjut ke inti pembahasan ini, buat kalian semua yang baru ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe ya, dan di like juga video ini, oke? Kita langsung masuk ke pembahasan poin pertama. Nah, jadi guys, untuk poin-poinnya ini, ada 5 poin ini saya dapatkan dari Penspek sih. Penspek yang kayaknya dari Facebook ya. Nah, ini ditulis oleh seorang komen ya, dari netizen juga komen. Ya, ada 5 poin dan menurut saya ini ya masuk akal sih. Ya. Yang pertama guys, ya, poin yang pertama tentang si Towel nih. Towel adalah bagian dari kelompok KPSI yang dulu pernah mengacak-acak PSSI dan menggoyang Johar Arifin ya. Johar Arifin ini adalah ketua PSSI pada tahun 2010 atau 2011 saya lupa tuh ya. Pada saat si Johar Arifin ini menjabat sebagai ketua PSSI, nah dia itu ingin mengaudit keuangan PSSI, mendatangkan operator asing untuk perbaikan liga dan memverifikasi klub dengan ketat, tapi ditolak oleh sama Towel dan kawan-kawan dengan alasan nggak jelas. Nah, kalian dulu pasti ingat lah, dulu itu kita tuh terjadi dualisme kan, dualisme liga. LPI sama ISL atau ya, saya lupa. Intinya Liga Primer Indonesia, satunya itu Liga Indonesia. Terjadi dualisme, sehingga waktu itu sepak bola Indonesia itu di-banned ya. Nah, itu ulah si Towel karena ingin membuat liga tandingan kayak gitu. Yang kedua, kita masuk ke poin kedua guys ya. Nah, kalian tahu gak Tur Nusantara? Nah, dulu ini kan Tur Nusantara ini sangat identik dengan pelatih Indra Sapri ya. Timnas U19, U20 waktu itu kan dipegang oleh Indra Sapri. Era-era zaman Evan Dimas lah, gitu kan, Evan Dimas gitu. Nah, Towel adalah salah satu inisiator utama proyek itu. Gara-gara hal itu, timnas U19 kita mengalami kelelahan fisik dan mental yang akibatnya gagalnya timnas U19 di Piala Asia 2014. Nah, itu guys. Nah, salah satu kegagalan timnas kita waktu itu ya karena Tur Nusantara. Ya, kemungkinan besar nih negara-negara lain itu melihat permainan timnas Indonesia kita tuh mulai membaca permainan timnas kita sehingga kita gagal total. Padahal nih ya di era Evan Dimas ya itu benar-benar gacor banget ya, benar-benar bagus banget timnas Indonesia dan ada harapan bahwa timnas Indonesia ini kedepannya generasinya itu sangat bagus dan ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ya kalian lihat sendirilah kemana sekarang generasi U19 sekarang. Ya paling yang terkenal cuma si Evan Dimas aja. Nah, yang lain kemana? Oke, kita lanjut ya ke poin ketiga, guys. Nah, poin ketiga ini, guys ya. Towel adalah sosok yang membubarkan Liga Danone ya. Hanya karena pihak Danone gak mau setor duit ke PSSI nih. Apalagi Towel dengan arogan memanfaatkan jabatan dia di PSSI buat menekan Danone. Nah, Danone ini guys ya, ini kayak turnamen sepak bola guys. Dulu itu sangat terkenal, apalagi pas zaman saya masih sekolah ya. Danone itu di mana-mana turnamen Danone itu benar-benar banyak banget. Ya, mungkin di setiap daerah mungkin ada ataupun nggak ada, tapi di daerah saya itu ada Danone, turnamen Danone. Dan sekarang itu memang nggak ada lagi. Ternyata ini ternyata penyebab Danone itu nggak ada lagi. Waduh, Towel kacau banget ya, gila uang ternyata nih orang. Lanjut ya. Kita lanjut yang keempat guys ya, yang keempat nih. Towel adalah bagian dari pengurus PSSI, oke, ketika Indonesia terkena sanksi FIFA tahun 2015. Lalu Towel menjabat nih ya sebagai sekjen guys, sekjen PSSI bersama Lanyala. Dialah aktor utama keterpurukan sepak bola Indonesia saat itu. Nah, guys, kalian tahu kan era Simon McManamy?
Nah, yang dimana waktu itu banyak banget pemain-pemain sepak bola di timnas itu diisi oleh skuad netizen lah, ibaratnya netizen pengen A diturutin oleh Simon McManamy ataupun segala macam. Atau ini di era kita kebantai 10-0 oleh lawan Bahrain. Saya pun lupa ya, ini udah lama banget, 10 tahun yang lalu guys ya kejadian ini. Nah ini guys ya, si Towel ini menjabat sebagai sekjen, apalagi Lanyala Mataliti. Ya ini menurut saya ini era kegelapan banget untuk timnas, untuk sepak bola Indonesia sih, bukan timnas saja, sepak bola Indonesia, apalagi Lanyala. Kalian tahu lah Lanyala Mataliti itu ya, siapa gitu ya. Intinya ini Towel ini memang sudah lama di sepak bola Indonesia sih, udah lama banget ya. Oke, dan yang terakhir ya, poin kelima nih guys. Dia adalah sosok yang getol menekan PSSI untuk memecat Sintayong di tengah jalan. Gara-gara hal itu timnas terpuruk dan gagal lolos ke Piala Dunia 2006. Nah ini guys. Jadi guys ya, itu lagi guys, balik lagi, si Towel ini kayak semacam provokator. Dibilang pengamat bukan pengamat karena dia tidak punya kualitas sama sekali ya, kayak abal-abal ya, cuman bisa memperkeruh, memperburuk keadaan sepak bola Indonesia buat kegaduhan. Ya, dari 5 hal ini, 5 poin yang saya sampaikan sebelumnya, ya berarti Towel ini memang bermasalah gitu, benar-benar bermasalah. Ya, saya pun kurang tahu ya kenapa sih Towel ini ya, ada apa dengan si Towel ini. Dan menurut kalian ya, ketika saya sampaikan 5 poin ini, gimana tanggapan kalian tentang si Towel? Ya. Tidak adakah gerakan untuk orang-orang Indonesia atau supporter Indonesia itu untuk membuat kayak semacam gebrakan gitu ya, atau mendemo si Towel ini gitu ya, karena banyak banget ya, dan bodohnya juga ada stasiun TV yang memang memberikan panggung untuk si Towel untuk memberikan statement-statement buruk. Kenapa gak diboykot gitu nih orang ya, saya pun heran gitu. Dan jujur ya guys ya, sepak bola Indonesia gak bakal maju tetap berjalan di tempat kayak begini kalau misalkan orang-orangnya tetap diisi oleh modelan orang yang kayak si Towel ini ya. Bukan hanya Towel guys ya, ada beberapa pengamat yang menurut saya untuk saat ini ya, yang kayak mau menghancurkan sepak bola Indonesia. Sebut saja si inisial A, si inisial J. Nah itu di antara beberapa pengamat-pengamat yang menurut saya ingin merusak sepak bola Indonesia dengan statement-statementnya gitu ya. Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi tentang Towel. Kalau menurut kalian gimana nih tentang si Towel ya? Oke, selanjutnya kita akan bahas apa lagi nih kira-kira. Coba kalian tulis di komen ya. Dan berikan pendapat kalian tentang si Towel ini.